dikemas syair-syair mutun nazam supaya mudah dihafal. Setelah itu kemudian dilanjutkanlah anak-anak belajar Al-Kawakibud Durriyah, mereka belajar Imriti, mereka belajar Alfiyah, dibacakan syarahnya, akhirnya mereka pun bisa membaca kitab. Enaknya anak SMP sekarang datang, kamu di mana? Pesantren. Kampungan. Anak pesantrennya sabar, dia nanya dengan lembut, kamu di mana? Sekolah umum. Belajar agama sekali sebulan. Pelajaran intinya apa? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Wow, amazing. Kamu di pesantren pelajarannya apa? Catat baik-baik ya. Iya, nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tajwid, arud qawafi, tafsir, ulumul Quran. Stop, enough. Pesantren ini berat guys, biar aku aja. Banyak orang salah sangka, anaknya nggak lulus SMP negeri, nggak lulus SMP plus, nggak lulus SMP swasta karena mahal. Ya udahlah, masuk pesantren aja. Belum masuk pesantren aja udah error. Ditambah pelajarannya begitu banyak, hang. Cari anakmu yang paling jenius, cari anakmu yang paling pintar, cari anakmu yang paling tajam otaknya, masukkan dia ke pesantren. Tamat pesantren, dia akan menjadi Imam Al-Bukhari, dia akan menjadi Imam Asy-Syafi'i, dia akan menjadi Imam Al-Asy'ari, dia akan menjadi Imam As-Suyuti. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha, kalau aku dapat lebih dari itu aku akan hafal juga. Ini banyak orang sekarang begitu enaknya ngomong, Imam Syafi'i manusia, saya manusia. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i nikah, saya lebih banyak. Imam Syafi'i itu tidur, saya juga tidur. Kalau Imam Syafi'i boleh baca Quran mengeluarkan hukum, saya juga bisa baca Quran dan mengeluarkan hukum. Orang yang begini jangan dimarahi, cuman tanya aja lembut-lembut sambil berbisik, udah ngopi belum? Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid ke rumah, dia ambil kapas, dia sumbat telinganya. Sampai ke rumah orang nanya, kenapa disumbat? Karena kalau aku buka, semua yang aku dengar dari rumah sampai ke masjid aku hafal. Oh, saya nggak percaya Pak Ustadz, kalimat Ustadz terlalu mengada-ada. Mana ada manusia yang secerdas itu? Cari aja di YouTube, www.youtube.com. Buat di situ tes IQ tertinggi internasional, akan dites manusia tercerdas di dunia di zaman sekarang. AAA, QQ, 7BB, QQ, CC, bisa dia ulang kembali. Orang yang seperti itulah yang cerdas, yang membaca Al-Quran, yang menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena tidak bisa lalu dikatakan tidak ada. Tapi bukan berarti karena anak kita tidak secerdas itu lalu besok rame-rame narik anaknya dari pesantren. Anak-anakku yang sudah berada di pesantren, belajar kitab kuning, banggalah menjadi anak pesantren. Bangga apa tidak bangga? Mengalir pahalanya sampai hari kiamat anakku. Tapi saya mau jadi polisi Pak Ustadz. Emang saya nanti kalau pesantren punya ijazah? Loh, anak pesantren baca kitab, tapi mereka juga punya ijazah formal. Tapi setelah selesai sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, mereka nggak pulang kampung. Pas ditanya, nggak pulang? Enggak. Kenapa? Kitabnya belum khatam. Lebih sayang kitab daripada ijazah formal. Ijazah formal bisa didapatkan dengan paket A, paket B, paket C. Tapi baca kitab dia mesti dibaca berulang-ulang, didengarkan, ngantuk dikit salah baca. Kitabnya bagus, tapi karena bahasa Arab ini begitu banyak, tulisannya mirip,
cara bacanya beda. Al-jannah, al-habbah, al-junnah, al-jinnah, itu tulisannya sama semua. Makanya jangan baca kitab yang sudah digigit rayap. Nyari obat dari kitab, lalu tulis. Sebetulnya kitab itu tulisannya habbatun sauda, tapi karena digigit rayap tulisannya hayatun sauda. Ular hitam dia tangkap, memang nggak sakit, mati langsung. Kalau ada dokter-dokter spesialis, ujian akhirnya sebelum buka praktek dia mesti bisa bahasa Latin. Kenapa? Karena buku-buku kedokteran diambil dari bahasa Latin, dari bahasa Yunani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya melihat 2 jilid di perpustakaan Darul Hadis Maroko, ditulis oleh Ibnu Sina. Tapi karena orang bule, orang barat susah baca Ibnu Sina, mereka baca Avicena. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu mereka terjemahkan. Judul bukunya Al-Qanun Fit-Tib, Al-Qanun, undang-undang Fit-Tib, kedokteran, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Canon of Medicine. Jadi anak-anak kita amat sangat bisa. Pak Ustadz, kami nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris perubahannya cuman berapa? Go, going, gone, when. Cuman 4. Tapi zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Itu baru fi'il madi, belum fi'il mudhari'nya, belum lagi amarnya, belum lagi nahinya, belum lagi masdarnya, belum lagi isim fa'ilnya, belum lagi isim maf'ulnya. Jadi kalau ada orang mengeluh bahasa Inggris ini berat ya, karena kamu belum bahasa Arab, guys. Sekarang orang kalau belajar bahasa Arab dia katakan, oh bahasa Arab ketinggalan zaman. Apa tuh bahasa Arab? Bahasa Inggris hebat, hebat. Sekarang dipakai dunia global internasional. Kenapa dunia internasional pakai bahasa Inggris? Bukan karena bahasa Inggris hebat, karena negara di dunia paling banyak dijajah oleh Inggris. Mudah-mudahan ceramah ini nggak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan sampai ke kedutaan Inggris, nggak masuk saya ke Inggris. Apa maksa? Apa maknanya? Maka bahasa Arab itu disebut dengan lughatud dhad. Kenapa bahasa dhad? Karena tidak ada huruf dhad. Dalam bahasa Inggris ada huruf shin. Ada? Masa ada huruf shin dalam bahasa Inggris? Ada. Mana? Workshop, shopping center, sheriff. Ada. Ada dalam bahasa Inggris huruf tha. Ada. Health. How about your health? WHO itu singkatan dari World Health Organization. Tapi huruf bad, huruf ain, tidak ada dalam bahasa Inggris huruf ain. I love you. Ada. Tidak ada dalam bahasa Inggris qalqalah. Tidak ada. Makanya kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia lengkap Purwadarminta 1 jengkal. Tapi kamus Ibnu Manzur Lisanul Arab, kamus bahasa Arab, dulu ketika di pondok baru pakai kamus Munjid fil lughati wal a'lam, bangganya luar biasa. Dibawa ke masjid, sampai di masjid rupanya untuk bantal. Begitu melihat perpustakaan besar, Tajul Arus, Al-Muhit, Lisanul Arab, Al-Qamus, ternyata kamus-kamus ini luar biasa. Untuk onta saja berapa? An-Naqah, Al-Ibil, begitu banyak kata-katanya. Al-Jamal, mohon maaf Pak Jamal, jangan tersinggung. Tapi nama suami saya Jamal, itu pakai alif. Al-Jamal. Dalam bahasa Inggris, mau panjang mau pendek nggak ada beda. What are you doing? Nggak ada beda. Tapi dalam bahasa Arab berbeda panjangnya, berbeda intonasinya, berbeda maknanya. Suatu ketika saya pulang dari airport naik taksi.
Lalu kemudian kawan saya nanya ke supir taksi, ya sawa, enta arif tarik? La, ana la arif. Gara-gara alifnya dia pasang tarik, padahal yang betul mestinya dia tanya, enta arif tarik? Kamu tahu jalan nggak? Gara-gara alifnya dia pasang di tengah, akhirnya supir bilang, enta arif tarik? La, ana mus arif tarik. Tarik nama orang. Beda panjang pendek. Aina tadhhabu ya akhi? Ilal matar. Matar hujan. Mestinya pakai alif. Ilal matar. Tapi tidak selamanya juga mesti ketat seperti baca tajwid. Kalau tanwin ketemu dengan waw, mesti idgham, dimasukkan ke dalam. Akhirnya dia baca. Begitu kita datang ke rumah dia, ahlan wa sahla. Nah, itu hanya dalam bahasa Arab. Kebetulan saya punya teman, saya punya kawan, dulu waktu latihan bahasa Arab mau ke Mesir dia baca ahlan wa sahla. Sekarang sudah doktor, nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Setiap saya ketemu sama dia, doktor jurusan bahasa Arab, kalau ketemu sama dia ahlan wa sahla. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu sebelum ke Mesir saya sempat 1 tahun di jurusan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Salah satu dosennya merupakan mahasiswa pertama Ma'had Khartum lil Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha di Sudan. Kenapa Bapak ke sana, Pak? Karena di sana bahasa Arab. Gimana belajar waktu di sana, Pak? Saya sampai di sana, kata dia, belajar lagi mengucapkan huruf-huruf. Masa S2 belajar huruf lagi? Ternyata penyebutan huruf kita salah, kata dia. Lalu saya penasaran, salahnya di mana? Kami di kelas dikasih kapas, 1 orang 1 kapas. Disuruh nyebut huruf fa. Semua disebut huruf fa. Pa. Siapa yang hurufnya keluar duluan, lalu kemudian kapasnya terbang, salah. Lalu saya tanya, yang benar gimana Ustadz? Kapasnya terbang duluan, hurufnya keluar dengan nada yang lembut. Sampai sehalus itu, sampai sedetail itu. Dari mulai makharijul hurufnya, sampai intonasinya, sampai idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnahnya. Makanya kalau kita dengar qari membaca Al-Quran, di mana dia memainkan suara sehingga masuk irama, bayati, soba, bayati, soba, sika, jaharka, ras. Ketika pada idgham, ketika pada gunnah, disitulah dia akan masukkan min qablikum. Bukan berarti saya tahu bunyi itu tadi hanya untuk menyenangkan hati saya saja, walaupun suara ini tidak begitu. Tidak boleh melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan irama-irama, karena melantunkan, memasukkan irama ke dalam ayat Al-Quran adalah perbuatan yang terlarang. Oh gitu ya? Iya. Sekarang kita dengar Imam Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ada iramanya enggak? Ada. Gimana baca Al-Fatihah enggak pakai irama? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Siapa bilang enggak ada iramanya? Azan enggak boleh panjang-panjang. Loh, azan di Saudi Arabia Allah panjang. Azan nggak pakai irama, gimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang muazinnya Babin Kamtibmas. Mereka walaupun polisi, walaupun tentara, Babinsa nggak tinggal sholat berjamaah. Kalau azannya lembut, jamaahnya tidur. As-salatu khairum minan naum. Maka Pak Babinsa dengan Babim Kamtibmas dia robah iramanya. As-salatu khairum minan naum. Langsung jamaah siap. Likulli makan maqal.
Anak pesantren dengan ijazahnya dia bisa jadi dokter spesialis, apalagi kalau dia hafal Quran dia bisa dapat beasiswa. Sekarang ada namanya Bintara Santri Angkatan Darat, dia bisa jadi jenderal. Bintang 7 jangan, sakit kepala, cukup bintang 4 saja. Ketika dia punya kekuasaan dia akan menolong agama Allah, tapi basicnya mestilah pesantren. Saya diceritakan oleh sahabat saya, dulu kiai-kiai itu menjadi pasukan Hizbullah, menjadi pasukan pengusir tentara Jepang dan Belanda. Teriakan mereka adalah teriakan Allahu Akbar. Santri-santri dulu orang mengatakan hari kita mengusir Belanda adalah tanggal 10 November. Betul, tidak salah. Tapi kenapa orang bersemangat berjihad tak takut mati 10 November? Karena sebelumnya ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November, pada saat itu ada perjuangan luar biasa. Ulama lah yang mengajarkan bahwa kalau kau mati, kau akan mati syahid. Sehingga mereka berjuang li'i'la'i kalimatillah. Allahu Akbar. Maka Belanda lari pontang-panting, Jepang lari pontang-panting, tinggal sendalnya. Itulah disebut dengan sendal Jepang. Dan pesantren Banyuanyar, betul, menjadi bukti sejarah salah satu rudal Belanda mendarat kemari. Dan mukjizat karomah, kalau mukjizat untuk Nabi, karomah untuk wali Allah, tidak meledak, tidak meledak. Lalu apa yang terjadi? Lalu dibongkar, dibuang misiunya, dibuang kabel-kabelnya. Sekarang untuk jadi teng 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 teng. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karamah yang diberikan Allah kepada para wali-wali Allah untuk apa? Menunjukkan bahwa dia ada. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, hatta uhibbah, hadis sahih Muslim, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru biha, aku akan menjadi matanya, dengan matanya dia akan memandang. Bukan berarti dia menyatu dengan Allah, tapi kemudian pandangannya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Apa maknanya? Anak kita yang di pesantren baca kitab bahasa Arab, ijazah dapat, selesai, fikihnya mantap, ngerti Quran, ngerti hadis, bisa lulus apapun, yang paling diinginkan adalah barokah guru, barokah habaib, barokah kiai. Banyak orang berilmu tapi tidak ada barokahnya. Rezeki juga begitu, duitnya banyak tapi nggak ada barokahnya. Duit apa namanya? Duit hantu dimakan setan. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu hidup kita jadi barokah. Anak-anak kita barokah menjadi soleh dan solihah. Istrinya barokah menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Saya Pak Ustadz kalau ngelihat istri itu senang sekali. Tapi kamu belum nikah, lihat istri orang Pak Ustadz. Oh jangan. Mohon maaf Kiai, saya keceplosan. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan berselawat dosa-dosa kita diampunkan Allah, dinaikkan derajat kita di hadapan Allah, didapatkan kemuliaan, kebaikan-kebaikan, beramal soleh sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Ternyata sekarang sudah jam 9. Tadi saya mulai